atau orang yang sudah Islam, balik, merdeka, punya kemampuan tapi ngaco gitu, ada petir, asik gue dipoto, wah berarti. Ingat haji, ingat Mang Haji Channel. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Sahabat Mang Haji Channel yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menyampaikan tentang syarat wajibnya haji. Di sini dikatakan dalam kitab Riyadul Badiah, wa surutu wujubihima, ay surutu wajibnya haji dan umroh, al-islam wal bulug wal aqlu wal huriyah wal istito'ah. Jadi ada syarat yang mempersyaratkan seseorang itu masuk dalam kategori wajib haji, karena wajib haji juga itu satu titel yang bergengsi ya, tidak sembarangan orang punya kewajiban haji, sama seperti halnya tidak semua orang juga kena kewajiban pajak. Nah, orang yang sudah kena kewajiban haji itu syaratnya satu, dia harus Islam, dua baligh, tiga berakal, merdeka, istitoah, itu kan kira-kira gitu. Jadi kalau anak kecil masih umur misalkan 7 tahun, walaupun dia orang tuanya mampu, tetap dia belum masuk kategori belum wajib haji. Itu belum, dia tidak masuk dalam kategori al-aqlu, berakal. Nah, jadi tidak sembarangan orang kena kewajiban haji dan umroh. Nah, di sini mungkin saya akan menyampaikan sesuatu yang mungkin jarang disadari oleh kita semua. Orang mungkin mengklaim ketika dia sudah berhaji bahkan sudah gugur kewajibannya, belum tentu. Jangan sampai sudah haji masih tetap harus haji lagi gitu, karena hajinya belum haji wajib tapi baru haji sunnah atau yang lainnya. Oke, jadi kalau misalkan seseorang berhaji waktu berumur misalkan belum balik, umur 6 tahun, 7 tahun atau 8 tahun, tetap dia masih kena kewajiban haji. Mungkin sebagai logikanya, ketika di sebuah perusahaan ada karyawan yang terjadwal, ada yang kerja shift 1, shift 2, shift 3. Nah, ketika seorang karyawan dapat jadwal kerja shift 2, dia masuk pada shift 1, walaupun dia kerja sampai berkeringat segala macam, serius sungguh-sungguh, tapi kan oleh perusahaan belum terhitung masuk kerja, karena hitungan perusahaan itu dia semestinya masuk di shift 2, yaitu pada jam 5 sore bukan jam 7 pagi gitu. Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi kewajiban ini harus kita pegang ya, kita camkan, jangan sampai kita merasa wajib haji padahal menurut syarat belum masuk gitu. Nah, itu kan akan terjadi tumpang tindih, dan kita tetap patokannya syar'i, bahwa menurut syara itu syaratnya Islam, balik, berakal, merdeka, dan istitoah, kemampuan. Nah, istitoah di sini saya coba buka kitab Minul Fatah atau Syar'idoh ya. Istitoah di sini ada dua. Ada dua kategori istitoah. Mampu itu ada dua. Al-istito'atu nau'ani. Utawi istitoah iku nau'ani, ada yang dimaksudnya itu, adapun itu ada dua macam. Yang pertama, istito'atu mubasyaratin binafsihi, kemampuan akan dirinya sendiri gitu. Itu istitoah pertama. Mampu yang pertama itu mampu dalam kategori mampu untuk dirinya. Kemudian istitoah yang kedua adalah wastito'atu tahsilihi bi ghairihi, istitoah yang kaitannya dengan faktor eksternal, faktor bukan dirinya gitu. Jadi ada mampu terhadap dirinya, ada juga mampu dalam konteks juga hakul adami dengan orang lain, kira-kira seperti itulah gampangnya gitu. Jadi kalau untuk dirinya misalkan dia sehat seterusnya gitu kan, kemudian mampu naik pesawat,
naik mobil nggak membahayakan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ada lagi setelah tahsilhi bi ghairihi, itu kemampuan dia mensupport orang lain gitu. Jadi misalkan kita berangkat haji ini kan hitungannya 40 hari, maka kita harus mampu meninggalkan bekal, meninggalkan sesuatu yang rutinitas untuk keluarga kita, anak kita. Nah, itu adalah mampu dalam konteksnya eksternal gitu. Jadi mudahnya mungkin mampu internal diri kita, ada lagi eksternal. Nah, kira-kira gitu. Gampangnya seperti itu. Nah, kalau sekarang itu kan ketika dibahas tapi kan napakoh, kiswah dan seterusnya ya, meninggalkan apakah ya selama kita berangkat dan seterusnya, dan gitu juga kita kesana juga ada bekal ya, jangan sampai madorot lah ibaratnya dalam ibadah itu atau berdakwah. Ada kaidah la dororo wala diror, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Oke, jadi clear bahwa mampu di sini adalah mampu yang faktor internal diri kita, juga ada faktor eksternal. Lalu pertanyaannya, mana yang lebih dahulukan? Ketika seseorang itu punya hutang dan hutang itu sudah jatuh tempo, atau berangkat haji? Nah, itu kan. Nah, ini kan jarang mungkin dibahas ya. Nah, saya akan buka di sini. Tetap hakul adami lebih didahulukan. Jadi artinya hutang itu harus didahulukan daripada kita bayar ongkos haji. Nah, hutang yang tentunya hutang yang sudah jatuh tempo ya. Nah, lalu bagaimana kalau kemudian seseorang berangkat haji tapi punya hutang yang sudah jatuh tempo? Nah, ini yang jadi masalah. Jangan sampai hajinya menjadi haji bukan haji wajib gitu. Tetap dia belum kena kewajiban haji karena dia harus wajib bayar hutang dulu gitu. Nah, triknya bagaimana? Nah, bagaimana caranya? Kita mohon ridhonya kepada teman, saudara, ataupun siapapun yang kita pinjam uangnya, minta ikhlasnya kita mau berangkat haji gitu. Karena berhaji kan nggak gampang ya, daftarnya kan lama kan, puluhan tahun. Kira-kira seperti itu, jangan sampai hal kecil seperti itu kita abaikan, malah nanti status kita sebagai wajib haji jadi hilang gitu. Jadi kalau wajib haji hilang, nah kita haji sana belum masuk kategori haji wajib. Nanti suatu saat kita sudah mampu beneran, kita wajib lagi haji gitu. Nah itu yang mungkin perlu kita kaji, kita dalami ya. Jadi haji ini nggak sembarangan, jangan karena kan jangan kemudian mungkin banyak orang punya persepsi haji itu hanya sekedar hanya sekedar punya uang dianggap mampu, belum tentu juga gitu kan. Nah, haji itu rumit, pekerjaan yang nggak sederhana, itu mampu juga di situ juga luas. Bahkan juga ada kewajiban bagi kita untuk belajar tentang haji gitu, termasuk toharoh gitu kan. Malayatimul wajib illa bi wajib. Jadi kita nggak mungkin melaksanakan haji kalau nggak tahu ilmunya. Kita pengen tahu ilmunya, maka kita harus ikut bimbingan haji, bimbingan manas haji, atau ikut ngaji tentang bab haji dan bab toharoh. Nah, itulah mungkin ini yang menjadi semacam kekhawatiran lah gitu. Jangan sampai kita capek-capek tapi ternyata belum gugur gitu kan, karena ada sesuatu yang kecil sifatnya tapi itu secara sehari sangat prinsip. Sekira itu yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga berkenan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.